teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vini Indah Purnama dari kelas 12 IPS 1 nomor presensi 34. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas presensi novel yang berjudul Friendship. Disclaimer dulu nih, tolong ya kalian semua jangan pada buruk-buruk sangka dulu sama judulnya. Oke? Mengapa saya meresensi novel ini? Karena novel ini merupakan salah satu novel yang sangat saya sukai. Jadi saya ingin membaginya kepada kalian semua supaya kalian tertarik dan membacanya juga. Buku yang berjudul Friendship ini dikarang oleh seorang penulis yang bernama Queen Eki. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Franz Publisher di Jakarta. Buku ini berjumlah sebanyak 334 halaman dan bergenre fiksi komedi. Selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang isi novel ini. Nah, novel ini bercerita tentang hubungan kakak adik antara dua individu, yaitu Arlan dan Kana. Mereka pertama kali berkenalan saat masih kecil, tepatnya ketika Arlan baru saja kehilangan kedua orang tuanya dan satu adik perempuannya. Arlan begitu terpukul karena kehilangan adik perempuannya. Beruntung ada sosok Kana yang memposisikan dirinya sebagai adik bagi Arlan, di mana Arlan bisa mencurahkan semua kasih sayang dan perhatiannya kepada Kana. Hubungan mereka terus berlanjut sampai mereka berdua beranjak dewasa. Kana tumbuh besar menjadi pribadi yang biasa dimanja dan diperhatikan oleh Arlan. Ia menjadi sosok yang tidak bisa lepas dari Arlan karena Arlan selalu membantunya, menolongnya, dan mengerjakan apa yang Kana minta. Bagi Arlan, Kana tetap menjadi seorang adik yang harus ditolong, padahal Kana sudah tumbuh besar dan menjadi dewasa. Sedangkan Kana sendiri tidak memiliki kemauan untuk beranjak dewasa dan lepas dari jangkauan Arlan. Lalu pada satu waktu, kondisi ini berubah karena ada kehadiran sosok Sally yang merupakan kekasih Arlan. Hal ini membuat hubungan Arlan dan Kana mulai berubah karena Arlan harus membagi perhatiannya. Munculnya sosok Sally membuat hubungan Kana dan Arlan perlahan-lahan menjadi lebih dewasa. Arlan tahu bahwa ia bisa memiliki hidup dan kegiatan lain di luar sana, sedangkan Kana menyadari bahwa ia harus menjadi dewasa, harus menjadi individu yang bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dan juga karena kondisi tersebut, Arlan dan Kana mulai menyadari perasaan yang sebenarnya tentang isi hati mereka terhadap satu sama lain. Nah, sudah kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, ada positif, ada negatif. Begitu pula dengan novel ini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Menurut saya kelebihan novel ini ada 3. Yang pertama, cover yang unik dan menarik. Cover yang unik dilihat dari adanya donat-donat ini yang merupakan makanan kesukaan Kana, dan menarik karena warnanya yang cerah dan tampilannya yang sangat colorful. Jadi siapapun yang ke toko buku pasti akan melirik karena warnanya yang cerah ini. Nah, yang kedua, cerita yang unik dan membuat pembaca merasakan apa yang dialami tokoh. Karena dalam cerita ini banyak adegan-adegan komedi yang bisa membuat pembaca ikut tertawa. Yang terakhir, buku ini cocok dibaca oleh para remaja, khususnya kita para remaja yang sedang mengalami cinta monyet di masa SMA. Buku ini juga dapat menghibur kita dari banyaknya tugas sekolah kita. Kalau ada kelebihan kan pasti ada kekurangan. Menurut saya, kekurangan dari novel ini ada 2, yaitu yang pertama, terdapat kesalahan penulisan dan kesalahan kosakata yang tidak menurut Abby. Yang kedua, yaitu ada beberapa hal yang disampaikan tidak sesuai realita. Maksudnya, ada beberapa adegan di buku ini yang menurut saya itu tidak mungkin terjadi di kejadian nyata. Yang terakhir, pasti jika kita membaca sesuatu, kita juga pasti mendapatkan sesuatu. Jadi pesan moral yang saya dapat setelah membaca buku ini yaitu mengajarkan kita
bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Dan juga mencintai sahabat sendiri bukanlah hal yang salah. Maka dari itu, janganlah ragu untuk mengungkapkannya supaya kita tahu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.